Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hudatul Fawaihda akan mempresentasikan makalah yang berjudul Problematika Perkembangan Kurikulum PAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin A, yaitu pengertian kurikulum PAI dan karakteristiknya. Kurikulum pendidikan Islam merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama atau pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan belajar. Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Majid, menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan Islam harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu yang pertama, memiliki sistem pengajaran dan materi yang selaras dengan fitrah manusia serta bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia, memelihara dari penyimpangan dan menjaga keselamatan fitrah manusia. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam, yaitu memurnikan ketaatan dan peribadatan hanya kepada Allah. Kurikulum pendidikan Islam yang disusun harus menjadi landasan kebangkitan Islam baik dalam aspek intelektual, pengalaman, fisikal maupun sosial. Ibadah tidak hanya segera diartikan sholat atau dzikir, akan tetapi pekerjaan dan perbuatan pun merupakan suatu ibadah. Yang ketiga, harus sesuai dengan tingkat pendidikan, baik dalam hal karakteristik, tingkat pemahaman, jenis jatinan, serta tugas-tugas kemasyarakatan yang telah dirancang dalam kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kurikulum pendidikan Islam harus efektif dalam memberikan hasil pendidikan yang bersifat pemahaman, penghayatan, dan pengalaman. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu tentang pengembangan kurikulum PAI. Poin pertama yaitu pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Poin yang kedua yaitu pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang merencanakan menghasilkan suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan pada hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku. Poin yang ketiga adalah pengembangan kurikulum PAI dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengikat satu komponen dengan yang lainnya, dan kegiatan penyusun atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI. Yang poin yang keempat adalah perubahan-perubahan yang dialami pengembangan kurikulum PAI sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dari ajaran Islam. Yang kedua adalah perubahan dari cara berpikir. Yang ketiga adalah perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI, maksudnya itu perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran agama Islam. Yang keempat adalah perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan para pakar dalam memilih dan menyusun isi kurikulum. Selanjutnya adalah problematika pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, problematika atau masalah dari pengembangan kurikulum merupakan suatu permasalahan dalam pengembangan pendidikan itu sendiri. Nah, dewasa ini, problem atau masalah dalam pendidikan Islam tidak asing lagi. Mirisnya, pendidikan agama Islam di sekolah dianggap tidak maksimal atau kurang maksimal, dipandang kurang dapat membentuk karakter peserta didik, belum memberikan giroh atau semangat dalam mendorong pertumbuhan rohani dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kita ketahui juga bahwa pada kehidupan atau peradaban manusia di era milenium ini mengalami banyak perubahan. Respon manusia pun sangat kuat dalam menerima banyak hal, apalagi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum. Dengan itu muncullah krisis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya adalah karakter anak bangsa. Kebiasaan mengikuti
budaya barat, kemudian cenderung sering bermain seperti gadget seperti itu, kurang suka dalam berpendidikan agama Islam, menimbulkan karakter yang kurang maksimal. Nah, perlu diingat bahwa pendidikan karakter harus diutamakan, apalagi agama merupakan ujung tombak dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, untuk itu ada beberapa problem dalam permasalahan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal tersendiri terdapat satu, relasi dan orientasi pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita tahu bahwa idealnya orientasi pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dengan itu orientasi dari pendidikan tersendiri itu sudahlah baik, tetapi penerapannya yang kurang maksimal. Target dari pendidikan pada dasarnya hanyalah satu, yaitu dapat memanusiakan manusia atau mengangkat derajat manusia menjadi pemimpin bumi dengan tugas dan tanggung jawab yang diampu, mensejahterakan kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua adalah masalah kurikulum. Kita ketahui bahwa sistem pendidikan atau sistem kurikulum adalah desentralistik, di mana sistem ini terkait erat dengan adanya birokrasi yang bersifat dogmatis. Nah, artinya apa? Bahwa pihak bawah akan selalu menjalankan dari keinginan pihak atas. Di sini ada Tilaar mengatakan bahwa kurikulum yang sentral, penerapan pola manajemen yang terkendali dari atas telah memperoleh output dari pendidikan manusia seperti robot. Nah, artinya apa? Dari kalangan bawah itu hanya menjalankan tugas, tidak sebagai objek, tetapi hanya sebagai subjek. Jadi hanya sebagai pelaksana. Dia tidak berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan. Nah, ini sangatlah mengganggu dalam pendidikan, karena apa? Jika hanya hanya disuruh atau hanya menjalankan tugas, seseorang tersebut tidak akan bisa berpikir maju seperti itu. Nah, yang ketiga adalah profesionalitas dari pendidik dan kualitas dari SDM tersebut. Nah, sejak Orde Baru, profesionalisme guru dan tenaga pendidik adalah hal yang sangat dipermasalahkan yang harus dihadapi dunia pendidikan di Indonesia. Secara kuantitatifnya, jumlah guru dan tenaga pendidikan memang dilihat sudah cukup memadai, tetapi secara kualitatif masih belum memenuhi idealnya seorang guru. Banyak tenaga guru atau pendidikan masih belum memenuhi syarat dan kurang cocok dalam pengajarannya, sehingga mereka guru tersebut kurang mampu dalam menyajikan dan menyelenggarakan pembelajaran, sehingga outputnya seorang mahasiswa pun kurang bisa menerima dari yang diberikan materi dari guru tersebut. Nah, dengan seperti itu ya, nanti akan mempengaruhi dari kualitas peserta didik itu sendiri. Nah, yang kemudian adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini adalah suatu hal yang sangat utama, sangat pokok dan diperlukan dalam pengembangan kurikulum. Jika ditinggalkan, tidak akan bisa berjalan karena semua menggunakan biaya. Nah, terkait tersebut,
dari amanat konstitusi sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dan minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Nah, namun hingga sekarang belum terpenuhi. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan genap 20% hingga tahun 2029, hingga tahun sekarang. Sebagaimana yang telah dirancang dalam strategis pendidikan, tetapi tidak ada output atau tidak ada realitanya di sini. Nah, yang selanjutnya adalah dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal ini terdapat diktomi. Diktomi ini merupakan persaingan antara pendidikan satu dengan pendidikan yang lainnya. Nah, jika hal ini terus terjadi, pengembangan kurikulum pun tidak bisa terselenggara dengan baik. Karena di situ hanya ada perlombaan atau pendidikan hanya berlomba-lomba untuk menjadi ilmu yang utama, untuk bisa mengatasi atau di atas rata-rata dari ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua adalah general chronology. Kelemahan bidang pendidikan Islam selanjutnya yakni sifat sains yang masih terlalu umum dan kurang memperhatikan upaya pemecahan masalah atau problem solving. Rata-ratanya pendidikan Islam ini cenderung kurang membumi atau kurang sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Kemudian kurangnya aspirasi dari subjeknya. Dengan begitu, jika tidak ada yang aspirasi dari mereka, rendahnya antusiasme dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan produk yang kurang maksimal. Jadi pendidikan Islam hanya di situ-situ saja, tidak menghasilkan hal yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah memorialisasi. Memorialisasi ini merupakan Rahman memberikan gambaran bahwa penurunan standar akademik yang terjadi terletak pada realita bahwa sangat sedikit buku yang tercantum dalam kurikulum. Nah, di samping itu, waktu yang dibutuhkan untuk belajar juga terlalu singkat bagi siswa untuk dapat menguasai materi yang seringkali sulit dipahami. Faktanya bahwa dari abad sebelumnya sampai sekarang ini hanya memberikan sejumlah karya komentar saja, bukan karya yang asli. Nah, yang keempat adalah sertifikat oriented. Artinya apa? Dalam menuntut ilmu, pengetahuan hanyalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat saja atau diploma. Sementara semangat dan kualitas ilmu menempati prioritas berikutnya. Bahkan seseorang belajar hanya untuk mencari sertifikasi saja, tidak sadar bahwa pendidikan itu memang benar-benar penting dalam keberlangsungan hidupnya. Lantas, bagaimana solusi dalam memecahkan masalah problematika perkembangan kurikulum? Yang pertama adalah dengan menghilangkan paradigma diktomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai dengan mengupayakan integralisasi keilmuan. Nah, yang kedua adalah merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi atau doktrin menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Artinya di sini murid tidak hanya sebagai subjek tetapi juga sebagai objek dari pendidikan itu sendiri. Dengan begitu, seorang murid bisa berpikir atau bisa mewujudkan hal-hal yang baru atau berpikir lebih maju, tidak hanya menjalankan tugas saja. Nah, yang ketiga adalah melakukan rekonstruksi kurikulum yang masih sekuler dan bebas nilai spiritual menjadi kurikulum yang berbasis tauhid.
Nah, yang keempat adalah adanya peningkatan profesionalisme tenaga pendidik yang meliputi kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Hal ini sangat penting dalam pendidikan atau dalam dunia pendidikan, karena dalam dunia pendidikan, nahkoda atau sopir dari sebuah pembelajaran adalah seorang pendidik atau guru. Ya, di situ terdapat kepala sekolah, tetapi kepala sekolah hanyalah sebagai penunjang saja atau mengevaluasi. Yang mengerjakan semuanya adalah guru atau yang mengaplikasikan dalam pembelajaran adalah guru. Nah, jika pembelajaran ini tidak berhasil, otomatis tujuan pendidikan pun tidak akan berhasil.